Alhamdulillah, untuk malam hari ini ada progres lanjutan di SIKNG untuk PKH tahap 1 periode Januari hingga Maret 2025. Nah, malam hari ini komponen-komponen yang ada dalam KPM ya, yang ada dalam keluarga penerima manfaat. Nah, ini sedang dievaluasi. Dan alhamdulillah salah satu bansos ya di SIKNG periodenya sudah terupdate Januari 2025. Kira-kira bansos apa ini ya? Karena ini muncul di SIKNG dan akan kita bahas juga terkait mengenai bantuan sosial yang lainnya tentunya di malam hari ini. Nah, kapan kira-kira akan cair untuk bantuan-bantuan yang lain juga? Akan kita bahas selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini, kita akan update kembali terkait kabar PKH dan BPNT untuk bansos reguler. Dan juga nanti kita akan bahas juga untuk bansos yang lain ya, yang non-reguler. Dan untuk bansos regulernya ya, untuk PKH ya, karena kemarin sudah muncul ya di SIKNG dengan keterangan Januari-Maret 2025. Tetapi kemarin itu masih muncul di hanya keterangannya saja. Nah, malam hari ini alhamdulillah ada progres selanjutan ya. Karena ini dievaluasi komponen ya, nama-nama KPM PKH ini sedang diproses evaluasi. Jadi komponen-komponennya yang mungkin punya anak sekolah atau lansia atau disabilitas atau balita, nah ini sedang dievaluasi malam hari ini. Dan alhamdulillah salah satu bansosnya di SIKNG ini sudah terupdate Januari 2025. Bansos apa kira-kira ini ya? Dan kita akan update juga terkait bantuan yang lainnya tentunya. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, malam hari ini kita akan update lagi nih ya terkait kabar ya persiapan pencairan bantuan PKH BPNT untuk tahap 1 ya tahun 2025 ini. Nah, bagaimana pergerakan di SIKNG ini sampai malam hari ini? Nah, alhamdulillah ya, barusan saya cek ya di SIKNG ya ada pergerakan ternyata ya. Khususnya untuk bantuan PKH yang pertama ya. Untuk tahap 1 itu periodenya itu kalau di SIKNG muncul alokasinya Januari hingga Maret 2025. Nah, berarti kemungkinan ya PKH-nya ini masih tetap pencairan per triwulan. Ini yang lewat PT Pos Indonesia. Kalau yang lewat KKS gimana? Nah, yang lewat KKS ini kalau tahun 2024 kemarin itu kan pencairannya 2 bulan sekali ya. Nah, apakah tahun 2025 ini akan cair 2 bulan atau mungkin disamakan per triwulan? Nah, kalau melihat updatean terakhir dari website resmi Kementerian Sosial, nah di situ itu indeks bantuannya itu tertulis 3 bulan sekali. Jadi nggak ada hitungan 2 bulan atau mungkin bahkan 1 bulan untuk PKH. Nah, nanti kita akan lihat ya updating terbarunya karena biasanya itu sering berubah kadang ya. Sementara ini PKH itu masih terupdate 3 bulan, Januari, Maret 2025, baik yang lewat pos maupun yang lewat KKS ya. Nah, untuk yang BPNT gimana? Nah, karena kami pendamping PKH, jadi yang terupdate bisa dilihat itu ya di menu PKH-nya itu ya hanya PKH-nya. BPNT biasanya ya akan mengikuti sama dengan PKH karena biasanya pencairan PKH dan BPNT untuk yang lewat pos kan biasanya berbarengan ya. Kalau yang lewat KKS walaupun mungkin tidak berbarengan tapi biasanya
jeda waktunya itu berdekatan, ya tidak lama. Nah, untuk yang PKH, kemarin itu sudah muncul ya di menu PKH-nya dengan keterangan Januari Maret 2025. Ini berarti ya, ini sudah dilakukan proses ya, proses persiapan pencairan ya di Pusdatin ya. Jadi nama-namanya itu dikelola dulu ya sebelum nanti di SK-kan ya. Sebelum nanti di SK-kan dalam bentuk SPM, surat perintah membayar yang ditujukan ke pihak penyalur ya, itu akan diproses dulu. Kemudian komponen-komponen PKH, kan PKH itu punya syarat harus punya komponen ya, misal komponen anak sekolah, SD, SMP, SMA, balita atau lansia atau disabilitas. Nah, itu akan dievaluasi dulu ya, apakah sudah ada yang lulus atau tidak ya untuk anak sekolahnya, atau mungkin anak usia dini apakah sudah melebihi 6 tahun, kemudian lansianya apakah ada lansia baru yang usianya 60 tahun di dalam satu KK itu biasanya kan otomatis ya sesuai dengan tanggal lahirnya di KK. Jadi kan sekarang itu disinkronkan, langsung dihubungkan dengan data kependudukan. Jadi misal dalam satu KK, si KPM ini ada orang tua yang per tanggal 1 Januari ini usianya 60 tahun, nah itu berarti akan tambah bantuan dengan komponen lansia. Nah, itu akan dievaluasi di situ. Nah, jadi secara otomatis dievaluasi dari pusat. Nah, nanti itu berpengaruh terhadap indeks bantuan atau jumlah uang bantuan PKH yang akan diterima di tahap 1 2025 ini. Jadi itu. Dan sekarang ini, malam hari ini, barusan ini muncul seperti ini ya. Muncul evaluasi komponen sedang dilakukan dalam waktu 2-3 jam ke depan. Nah, berarti malam hari ini ya sedang dilakukan evaluasi. Nah, nanti kalau sudah dievaluasi, itu kan muncul nama-nama KPM ya, sesuai dengan komponennya, punya berapa komponen, kemudian komponennya itu apa saja, apakah SD, SMP, atau SMA, atau lansia. Nah, di situ sedang dilakukan proses evaluasi. Setelah itu nanti masuk final closing. Nah, di final closing itu biasanya muncul ya nominal bantuan yang diterima oleh KPM PKH di tahap 1 alokasi Januari hingga Maret 2025 ini. Nah ya, jadi setelah evaluasi nanti final closing, kemudian baru proses cek rekening ya. Proses cek rekening ini nanti dilakukan untuk menyinkronkan ya antara data kependudukan kemudian di TKS dengan data di pihak penyalur, baik perbankan atau di pihak pos. Nah, itu. Nanti ada proses SPM, surat perintah membayar. Jadi, nama-nama KPM di SK-kan ya, di Dirjen atau Direktorat yang menaungi PKH, yakni jaminan sosial ya. Kemudian, SPM nanti ke KPPN, kemudian ke pihak penyalur, seperti bank atau PT Pos. Nah, setelah itu nanti akan turun namanya SP2D, surat perintah pencairan dana. Setelah itu dilakukan pemindah bukuan rekening atau standing instruction. Nah, baru nanti kalau sudah SI, saldo bantuan akan di top up ke masing-masing rekening KPM, baik melalui KKS, rekening bank, atau ke Giro Posnya ya, kalau yang melalui PT Pos Indonesia. Nah, jadi itu. Nah, jadi malam hari ini seperti itu ya untuk prosesnya, sedang dilakukan evaluasi komponen yakni untuk bantuan PKH-nya. Kalau BPNT gimana? BPNT kan nggak ada syarat komponen ya. Jadi nanti langsung kalau masih memenuhi syarat, masih layak atau masih dilayakkan di tahap 1 2025 ini nanti akan masuk cek rekening SPM, baru SP2D, setelah itu SI ya. Jadi itu. Nah, untuk malam hari ini ya juga terupdate di SIKNG. SIKNG itu kan bantuan dari Kementerian Sosial banyak jenisnya. Nah, itu ada di SIKNG semuanya, baik PKH, sembako atau BPNT, permakanan, kemudian pena, atensi yatim piatu, kemudian RST atau bedah rumah sejahtera terpadu, dan juga PBI. Nah, malam hari ini ada
bantuan yang terupdate periode untuk Januari 2025. Nah, ini berarti masih aktif sampai Januari ini bantuannya, yakni bantuan PBI. Ya, PBI itu adalah penerima bantuan iuran, yakni BPJS Kesehatan yang biasanya gratis, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, itu kalau nama Anda di SIKNJ itu masih aktif, biasanya di situ itu satu keluarga. Ya, satu keluarga siapa saja yang dapat PBI, di situ itu biasanya bisa dilihat. Dan tidak perlu punya kartu BPJS. Kalau misalkan di SIKNJ nama Anda dalam satu kakak itu keterangannya dapat PBI sampai Januari 2025, nah maka Anda adalah peserta BPJS Kesehatan yang gratis dari pemerintah. Jadi nanti misalkan ingin melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan atau berobat atau mungkin bahkan rawat inap, nah itu nggak perlu kartu BPJS. Jadi cukup KTP berdasarkan NIK saja. Nanti langsung akan terbaca di sistem rumah sakitnya. Seperti itu ya. Nah, jadi biasanya kalau PBI itu sudah terupdate, ya, itu untuk bantuan PKH maupun BPNT itu nggak lama, itu akan mengikuti terupdate juga, bahkan akan segera cair. Tapi karena ini masih dilakukan proses evaluasi komponen, nah mungkin bisa cairnya itu ya sekitar bulan Februari ini ya. Jadi terhitungnya Februari, bisa sebelum puasa, bahkan bisa saat puasa. Nah, nanti akan kita update lagi ya terkait hal itu. Dan untuk bansos yang lainnya seperti beras 10 kg, belum ada penyaluran ya hingga sampai detik ini di daerah-daerah. Untuk BLT BBM juga belum ada kabar atau info resminya, jadi menunggu saja. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.